Nah, Dulur, berjumpa kembali dalam Warung VOA. Aku Cak Supri. Aku Ning Retno. Nah, kemarin kita sudah menyajikan informasi mengenai masalah imigrasi. Ya, Nah, sekarang mau ngomong apa ini? Kita Kalau di tanah air ngomongin sedang ramai apa ini, Ning? korupsi, Cak. Korupsi kok nggak habis-habisnya. Merajalela ini gimana di tanah air ini? Nggak pernah habis aja. Bahkan kemarin siapa ini yang sudah menjadi tersangka? 2 ketua umum partai politik besar. Betul, berhubungan dengan sapi. Loh, Sapi ya? Sapi sama katanya ada gratifikasi gitu ya. Nah, kalau kita misalkan ngomong tentang di Amerika, Ning. ada nggak, Cak? Loh, memang kalau boleh saya katakan di Amerika memang tidak ada sebuah negara yang bersih sama sekali dari korupsi. Betul. Bedanya kalau di Amerika memang kasus sifatnya, bukan sistemik seperti di Indonesia dulu. Bukan mengakar budaya, Cak. Jadi karena memang di sini sudah punya tradisi politik yang sudah lama, demokrasi sudah Berjalan ratusan tahun dan sistem hukumnya sudah juga berjalan dengan baik ya. Jadi memang lubang-lubang untuk terjadinya korupsi itu memang dipersempit. Meskipun itu tetap ada. Jadi di belakang sana ini anggota DPR Capital. itu ada sejumlah kasus yang melibatkan anggota DPR, dan yang terbaru adalah Jesse anggota Kongres, anggota DPR namanya Jesse Jackson Jackson yang Junior. Itu dulu Junior, anaknya loh. seorang tokoh kulit hitam, Jesse Jackson. terkenal. Dia jadi kena Korupsi. kasus menilap dana kampanye Waduh. sebanyak $750.000, 750 sekitar 7 miliar lah. sedikit ya, Cak ya? Sebenarnya kalau untuk Nggak ukuran banyak Amerika ya? mungkin nggak banyak, cuman ini sudah dibawa ke pengadilan dan dia sudah Mengaku mengakui bersalah. Dan itu juga ternyata diberikan macam-macam, Neng. Apanya? Jam Rolex Walah, untuk membeli memorabilianya, misalkan tokoh-tokoh terkenal seperti Martin Luther King, terus juga Bruce Lee silat itu, buat jalan-jalan nggak, Cak? jalan-jalan juga. Wah, Kemudian juga istrinya beli baju mewah seperti baju istrinya bulu. terlibat? Oh, istrinya terlibat wah. dua-duanya. Dua-duanya? Nah, ini kayak apa ceritanya ditonton wae dulur. Mantan anggota DPR Amerika dari Chicago ini memasuki pengadilan federal dan mengaku bersalah atas kejahatannya menyalahgunakan dana kampanye sebesar $750.000 atau sekitar 7 miliar rupiah. Jackson yang menjadi anggota DPR dari 1995 sampai 2012 bersalah atas dakwaan konspirasi dan sengaja memanipulasi pengembalian pajak. Jaksa penuntut mengatakan Jackson menggunakan dana kampanye untuk membeli jam merek Rolex, perabotan dan berbagai koleksi memorabilia dari tokoh-tokoh kondang seperti Martin Luther King Jr. dan Bruce Lee. Istrinya juga didakwa menggunakan dana kampanye untuk membeli baju mahal seperti jaket bulu hewan. Pengacara Jackson mengatakan kliennya telah mengakui perbuatannya. Jesse needed to come to terms with his misconduct, and those who were in court saw that he did precisely that. He had to come to terms for conduct that people who care about him find very hard to understand. Jaksa penuntut mengusulkan hukuman penjara 46-57 bulan bagi Jesse Jackson. Selain itu, ia harus membayar denda atas dana kampanye yang diselewengkan dan juga harus menyerahkan barang-barang yang dibeli dari uang itu. Secara resmi, ia akan menjalani hukuman bulan Juni nanti. Sempat menjadi bintang di Partai Demokrat, penyelewengan dana kampanye yang dilakukan Jackson merupakan contoh klasik dari definisi korupsi di Amerika. The key thing is does the transaction produce harm to the public interest? Does that transaction involve a misuse of public power, of public authority for private gain? That's what makes it a corrupt act. Dilaporkan Jackson menderita gangguan mental. Ia cuti sakit dari DPR sejak bulan Juni sampai November tahun lalu sebelum ia kemudian mengundurkan diri dengan alasan persoalan pribadi. Demikian laporan tim VOA. Jadi sepertinya emang masih muda ya, dan dulu kan juga dikenal sebagai bintang baru dalam Partai Demokrat, pendukung beratnya Presiden Barack Obama juga, tapi tersandung kasus korupsi. Dan sekarang orang bertanya-tanya apakah nanti seperti apa prospeknya, apakah akan bisa bangkit setelah keluar dari penjara bulan Juni nanti, dihukum sekitar 2 tahun ya. Ada nggak kasusnya, Cak, di sini yang habis dihukum karena korupsi terus mencalonkan diri lagi gitu, Cak? Jarang ya. Jarang, tapi kalau misalkan skandal yang lain, misalkan skandal seksual, itu ada ya? Ada, dan boleh saya katakan bahwa lebih banyak politisi di sini yang terlibat
skandal seksual daripada skandal korupsi. Dan Skandal sendal jepit jepit. lain lagi. Ya dulu obrolannya dipanggil dulu dan diteruskan setelah yang satu-satu ini.